Mulai. Selamat sore Bapak Goris. Ya, selamat sore Bu Imel. Ya, Bagaimana kabarnya? ya, di Tuhan Bu, saya eh, kabar baik Bu, sehat. Terima kasih Bu. Baik, puji Tuhan, amin. Kita semua dalam keadaan yang sehat-sehat. Ya, Bapak Goris, hari ini kita bertemu lagi ya. baik Bu. Ya, Saya sangat senang karena bisa bertemu dengan Bapak Goris untuk ngobrol, berbincang-bincang kembali. Kira-kira apa ya tujuan Bapak Goris mengajak saya untuk ngobrol-ngobrol hari ini? ya begini Bu Imel. Ya. Ya, terima kasih sudah mau mendengarkan apa yang menjadi masalah saya saat ini. Baik Bu Imel, jadi masalah saya yang sedang saya hadapi adalah pada saat saya melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, ada murid saya yang kurang fokus dalam pembelajaran dan begitu ya. selalu membuat kegaduhan dalam kelas sehingga membuat teman-teman lain mengalihkan perhatian mereka pada siswa tersebut saat saya memberikan penjelasan pada kegiatan pembukaan Bu. Ya. Begitu ya. Ya, Bu Imel. Jadi kesimpulan mengajak kita berbincang-bincang atau ngobrol-ngobrol ini ternyata begitu. Begitu. Bener. Jadi yang mau Bapak Goris ngobrol dengan saya hari ini itu membicarakan tentang kurangnya konsentrasi anak di saat proses pembelajaran berlangsung ya Pak. Iya, benar Bu Imel. Ya. Sekarang dari perbincangan kita hari ini, apa yang mau Bapak dapatkan dari perbincangan kita pada sore hari ini? Baik Bu, yang saya mau dapatkan adalah kita bisa mendapatkan solusi atau jalan keluar bagaimana untuk mengatasi masalah yang sedang saya hadapi, yaitu bagaimana mengatasi anak yang kurang fokus atau konsentrasi dalam kegiatan pembelajaran. Begitu Bu Imel. Oke, baik Bapak. Jadi menurut Bapak apa yang menyebabkan anak ini kurang fokus atau kurang berkonsentrasi dalam proses belajar yang Bapak lakukan? Kira-kira seberapa sering hal ini terjadi Pak? Lalu apakah hal itu cuma terjadi pada kelas yang diasuh oleh Bapak saja atau semua kelas? Seperti itu Pak. Baik Ibu Imel, begini Bu, setelah saya melakukan pembelajaran di kelas dan saya berupaya untuk memanggil siswa atau murid saya tersebut Bu, dan saya mencari tahu penyebab kenapa murid saya ini kurang konsen dan selalu membuat kegaduhan saat saya sedang mengajar. Ini ada beberapa tindakan yang sudah saya lakukan, adalah saya mencoba untuk merangkul anak tersebut dan menanyakan apa yang membuat anak ini tidak tenang, kurang konsentrasi dan selalu membuat kegaduhan di kelas. Kemudian ada juga hal yang telah saya lakukan adalah menyiapkan media pembelajaran, yaitu permainan, dalam hal ini balok set dan juga permainan puzzle yang menurut saya sesuai dengan minat atau permainan yang ia sukai. Begitu. Bagus. Hal ini sering terjadi di kelas saya Ibu, dan bukan satu kali saja tetapi berulang-ulang kali dan bahkan setiap hari murid saya melakukan aksinya seperti itu Bu.
Kemudian uh, keadaan ini atau perilaku murid ini hanya terjadi Iya, ya. di kelas saya, Ibu Oh, Imel. hanya terjadi di Ya, kelas ini. kelas lain tidak ada, Bu. Begitu, Bu. Oh, iya, ya. Baik, Bapak Goris. Jadi, kejadian ini hanya terjadi di kelas Bapak. Kelas ini saya. Jadi, menurut Bapak, kira-kira keadaan kelas yang efektif itu seperti apa ya, Pak? Baik, Bu Imel. Menurut saya keadaan kelas yang efektif itu, misalnya sebagai guru, saya harus mampu mengenal dan mencari tahu masing-masing karakteristik dan keunikan, serta memperhatikan kebutuhan belajar setiap individu dalam proses belajar mengajar di kelas saya. Dan saya akan melakukan berbagai pendekatan yang bervariasi sehingga proses belajar di kelas dapat berjalan secara efektif dan menyenangkan. Iya, ya. Minimal menurut saya proses pembelajaran yang saya lakukan adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa dan sesuai dengan gaya belajar peserta didik masing-masing. Begitu, Ibu Imel. Oh ya, baik Pak. Nah, berarti apa yang mau Bapak Goris lakukan untuk mengatasi permasalahan ini? Lalu, apakah Bapak sudah pikirkan tentang rencana apa yang bisa dilakukan ke depannya, Pak? Baik, Bu. Jadi rencana saya adalah saya akan melakukan koordinasi dengan orang tua murid yang bersangkutan dengan cara melakukan kunjungan rumah atau home visit dalam rangka meminta orang tua untuk lebih fokus mengurus murid anak-anak terlebih dahulu sebelum melakukan aktivitas mereka, sehingga anak merasa nyaman ketika datang ke sekolah dan mengikuti kegiatan pembelajaran. Begitu, Bu. Dan juga saya juga akan terus mengingatkan orang tua tentang peran dan tanggung jawab mereka terhadap anak sebelum berangkat ke sekolah. Begitu, Bu. Ya. Oh, begitu ya. Jadi kira-kira berapa lama waktu yang diperlukan Bapak untuk mengatasi permasalahan ini? Ya, Bu Imel, ya tentunya secepatnya Ibu akan saya lakukan, dan sesuai rencana minggu depan ini, Bu, saya akan melakukan kunjungan ke rumah dan sekaligus bertemu dengan orang tua untuk berkoordinasi, sekaligus menanyakan hobi, minat yang senang anak ini lakukan di rumah. Sehingga saya menyelaraskan dengan kegiatan pembelajaran saya di sekolah. Begitu, Bu Imel. Oh ya, jadi harus secepatnya ya, Pak? Ya, baik, Bu Imel. Ya. Lalu apa komitmen dari Bapak Goris terhadap rencana aksi yang akan Bapak Goris lakukan ini? Baik, Bu Imel. Komitmen saya adalah saya akan menyajikan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Begitu, Bu Imel. Iya, baik, luar biasa tuh Bapak. Baik. Nah, kira-kira untuk mewujudkan komitmen itu, menurut Bapak Goris, siapa saja yang akan Bapak libatkan? Yang pertama, sudah pasti harus dari diri saya sendiri dulu, Ibu. Iya. Kemauan dulu dari dalam diri. Kemudian peserta didik saya. Iya. Lalu Ibu Kepala Sekolah dan juga rekan sejawat. Yang pada prinsipnya adalah kita
maju bersama untuk menyajikan pembelajaran yang berkualitas dan tentunya yang berpihak pada murid. Iya. Nah, sekarang apakah ada hal lain lagi yang Bapak Goris sampaikan pada saat ini? Mungkin ada yang... Iya, baik Bu Imel. Untuk kesempatan ini tidak ada lagi Bu. Untuk itu jika saya menemukan masalah dalam pembelajaran saya, pasti saya akan menghubungi Ibu Imel untuk kita saling berbagi pengalaman lagi Bu. Iya, baik Bapak Goris. Jadi setelah kita berbincang-bincang ini, bagaimana perasaan Bapak Goris saat ini setelah berbagi pengalaman? Baik Ibu Imel, terima kasih. Perasaan saya saat ini sangat bahagia, senang dan lebih lega dari sebelumnya karena masalah yang saya hadapi di dalam kelas dapat diselesaikan. Saya juga senang bisa berbagi pengalaman dengan Ibu Imel. Semoga kita terus berbagi pengalaman agar kita bisa keluar dari permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, teristimewa permasalahan yang kita jumpai di dalam aktivitas pembelajaran kita bersama anak didik kita di sekolah, Bu. Ya. Baik, terima kasih Bapak Goris atas waktu dan kesempatannya. Sampai jumpa di lain kesempatan ya Bapak Goris. Nanti kita akan bertemu lagi untuk men-sharingkan aksi nyata yang Bapak lakukan dalam mewujudkan komitmen Bapak ini. Iya, baik Ibu Imel, terima kasih banyak. Ibu Imel telah berkenan bersama saya untuk berdiskusi, bercakap-cakap tentang masalah yang saya hadapi ini. Terima kasih Bu Imel. Ya, sama-sama Pak Goris. Selamat sore. Ya. Sampai jumpa. Oke, silakan Ibu. Selamat sore Pak Goris. Ya, selamat sore Ibu Natalia. Ya. Apa kabar Bu Natalia? Baik Pak Goris. Iya, kabarnya baik-baik dan sehat. Oke, baik Bu Natalia. Sebelum kita melanjutkan percakapan kita hari ini, boleh kita hening sejenak ya Bu Natalia ya? Iya Pak. Oke. Oke, baik Ibu Natalia. Iya Pak. Hari ini kita bertemu lagi ya Ibu ya. Saya senang sekali bisa bertemu dengan Ibu Natalia untuk mengobrol kembali. Ya, kira-kira apa nih tujuan Ibu Natalia mengajak saya untuk ngobrol hari ini Bu? Kalau boleh saya tahu Bu. Aduh, terima kasih banyak Pak Goris karena sudah mau mendengarkan saya. Saya ini ada persoalan yang saya hadapi di kelas saya Pak Goris. Ya, Bu. Ini berkaitan dengan salah satu siswa saya yang ada di kelas ini. Dalam proses pembelajaran keseharian kami itu saya melihat bahwa siswa atau anak saya ini sering mengelamun, terus pada saat datang ke sekolah juga pakaian yang ia kenakan juga kusut atau kotor yang memang tidak pantas untuk dikenakan dan sering datang terlambat ke sekolah. Sehingga ini menjadi salah satu masalah yang mau saya sampaikan kepada Pak Goris. Itu saja Pak. Oh begitu ya Ibu Natalia. Ya. Jadi yang mau Ibu Natalia ngobrol dengan saya saat ini, hari ini adalah untuk membicarakan siswa yang kurang fokus ya Bu ya? Iya, kurang dalam kegiatan fokus pembelajaran di dalam
kelas Kelas. yang Ibu asuh ini. Iya, Pak. Baik Ibu Natalia, menurut Ibu apa sih yang menyebabkan anak itu kurang fokus atau berkonsentrasi dalam proses belajar yang Ibu lakukan? Lalu kira-kira seberapa sering hal itu terjadi Ibu? Kemudian apakah hal itu cuma terjadi pada kelas yang Ibu asuh atau terjadi pada semua kelas Ibu? Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Boris. Ini jadi setelah saya melakukan pembelajaran di kelas itu, saya dengan strategi atau cara untuk mencari tahu kira-kira persoalan itu bisa terjadi karena apa alasan anak tersebut, sehingga saya memanggil anak secara pribadi untuk menanyakan kepada anak yang bersangkutan, dan apa jawaban dari anak tersebut. Setelah saya menyelusuri, ternyata dia menjawab bahwa karena dia sudah sendiri tinggal dengan neneknya dan persoalan ekonomi yang dihadapi oleh keluarganya saat ini, sehingga kedua orang tuanya harus pergi merantau untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keseharian mereka di rumah. Sehingga dengan begitu dia harus mulai mandiri untuk mengerjakan segala sesuatu sendiri yang di rumah, sehingga apalagi dia hidup dengan seorang nenek yang memang tidak bisa mengurusnya sepenuhnya terhadap diri anak ini, sehingga dia kadang pakaiannya juga seperti itu, tidak diperhatikan, dan juga konsentrasinya juga mungkin dia ingat, karena anak-anak usia begitu kan masih butuh perhatian dari orang tua, sehingga saat pembelajaran di kelas dia tidak terlalu fokus terkait dengan pembelajaran tersebut, dan juga sering datang terlambat karena memang pagi hari pasti tidak diurus oleh neneknya itu, dan dia sendiri juga mungkin karena anak laki-laki, anak itu namanya Stephen. Sehingga saya membuat pendekatan dengan memanggil anak bersangkutan, ternyata dia menyampaikan persoalan yang dia hadapi, sehingga dia sampai seperti itu tuh karena masalah ekonomi rumah tangga keluarganya, sehingga orang tuanya harus merantau. Seperti itu, Pak. Oke, baik Ibu Natalia ya. Iya, Pak. Mungkin saya mau tahu kembali apakah hal itu cuma terjadi di Iya, Pak. kelas Ibu atau di kelas lain juga terjadi? Iya. Baik, ini betul tadi Pak, saya lupa menjawab. Ya, ternyata hal ini juga saya tanyakan karena persoalan ini sepertinya mengganjal sekali di hati saya, sehingga saya sempat sharing dengan teman-teman rekan sejawat saya. Ternyata mereka juga ada yang sebagian yang mengalami hal yang sama, karena pada umumnya orang-orang kita kan banyak yang merantau ini, sehingga ada beberapa anak ini dari kelas yang lain, teman saya yang lain ini juga mereka mengalami hal yang sama, sehingga kami sering berkolaborasi untuk mencari solusi atau jalan keluarnya tadi Pak. Ternyata saya bukan di kelas saya sendiri yang mengalami, tapi teman-teman atau kelas yang lain juga mengalami hal yang sama. Seperti itu Pak Boris. Oke, baik Bu Natalia ya, jadi saya sudah menangkap apa yang menyebabkan anak itu kurang fokus atau berkonsentrasi dalam proses pembelajaran yang Ibu laksanakan di dalam kelas ya, bahwa anak itu tidak atau kurang fokus karena setelah Ibu telusuri itu bahwa orang tuanya pergi merantau ya. Tetapi saya cukup mengapresiasi kepada Ibu Natalia karena Ibu Natalia sudah berinisiatif untuk memanggil anak tersebut, lalu menanyakan kira-kira apa yang menyebabkannya tidak berkonsentrasi dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Baik Ibu Natalia, menurut Ibu Natalia, kira-kira keadaan kelas yang efektif itu seperti apa ya Bu? Baik, terima kasih Pak Boris. Jadi
menurut saya keadaan kelas yang efektif itu seperti saya sebagai seorang guru itu mampu mengenal Ya, atau mencari tahu masing-masing karakter dari atau keunikan yang dimiliki oleh anak-anak saya, iya, memperhatikan kebutuhan belajar mereka secara individu. iya, Terus proses belajar mengajar di kelas juga saya akan lakukan berbagai pendekatan sehingga saya tahu betul bagaimana latar belakang dari anak yang bersangkutan. Kadang ada suatu persoalan itu terbawa. Kenapa persoalan itu terbawa? Kadang persoalan di rumah mereka bawa sampai di sekolah, sehingga kita juga butuh mencari tahu latar belakang persoalan keluarga, ekonomi mereka di rumah yang menjadi latar belakang sehingga anak ini kadang tidak terlalu aktif atau konsentrasi dalam proses pembelajaran. Sehingga kelas yang efektif tadi itu seperti itu, saya harus mencari tahu latar belakang karakteristik siswa saya sehingga kelasnya lebih hidup atau lebih bersemangat, dan juga mungkin pola pembelajaran yang akan saya lakukan sehingga anak lebih menarik minat anak untuk lebih bersemangat dalam belajar. Seperti itu Pak Goris. baik Ibu Natalia ya. Iya Pak. Terima kasih. Nah, berarti apa nih yang Ibu Natalia, yang mau Ibu Natalia lakukan untuk mengatasi permasalahan ini? Apakah Ibu sudah pikirkan tentang rencana apa yang bisa Ibu Aksi. lakukan ke depannya? Ya. Ya. Oke baik Pak Goris. Saya punya rencana atau aksi nyata yang mau saya buat, yang akan saya lakukan untuk anak ini secara khusus. Itu saya melakukan pendekatan, mungkin melakukan kunjungan rumah, home visit itu terhadap keluarga yang anak saya tinggal tadi, mungkin neneknya atau mungkin ada keluarga beberapa orang yang ada di dalam rumah itu, sehingga saya mencari tahu lebih mendalam tentang berkaitan dengan anak ini, kenapa sehingga dia mengalami hal tersebut. Terus saya juga akan meminta nomor HP dari orang tua anak tersebut sehingga kami saling berkomunikasi berkaitan dengan persoalan yang dihadapi oleh anak mereka ini, sehingga segala sesuatu yang dilakukan atau berkaitan dengan anak akan saya komunikasikan secara langsung dengan orang tua anak yang bersangkutan, sehingga mungkin dengan hal itu saya akan menemukan sesuatu yang baik atau ada perubahan yang baik dari anak ini. Itu yang akan saya lakukan sebagai aksi saya Pak Goris. Terus itu, dan saya akan menempati tempat duduk di dalam kelas. Untuk di dalam kelas saya akan menempatkan tempat duduk anak ini mungkin berada dekat dengan saya sehingga dia selalu terkontrol oleh saya, seperti itu. Terus saya akan meminta tolong teman-teman yang lain untuk mengajak ia berbicara, sering mengajak ia berbicara atau bermain bersama sehingga dia selalu merasa terhibur karena orang tuanya jauh Pak Goris. Jadi takutnya mungkin karena dia ingat orang tuanya sehingga teman-temannya ini yang sebagai untuk memotivasi atau menguatkan anak ini kembali. Mungkin itu aksi yang akan saya buat nanti Pak Goris. Oke, baik Ibu Natalia. Nah, kira-kira berapa lama yang diperlukan Ibu untuk mengatasi permasalahan ini, Bu? Baik Pak Goris, waktunya mungkin nanti minggu depan. Minggu depan akan saya mulai lakukan karena kita juga baru masuk liburan, sehingga rencana saya, schedule atau jadwal saya nanti untuk anak-anak yang mengalami persoalan atau masalah ini akan saya lakukan minggu depan Pak Goris. Sehingga nanti mungkin pertemuan berikutnya nanti akan saya sampaikan pada Pak Goris. Iya Pak. Terima kasih Ibu Natalia. Lalu apa komitmen Ibu Natalia terhadap rencana aksi yang akan Ibu Natalia lakukan ini? Ya. Baik, untuk komitmen saya ini bahwa saya mau mengembalikan anak ini ke posisinya. Dia kembali di mana dia harus seperti anak-anak yang lain. Dia harus merasakan seperti anak-anak yang lain, bahagia, terus perasaan dihargai oleh orang lain,
orang tua dan juga gurunya di sekolah. Seperti itu. Intinya saya mau mengembalikan bahwa dia harus seperti anak-anak yang lain, mengembalikan dirinya seperti anak-anak seusia dia, seperti itu Pak Goris. Itu komitmen saya. Oke, baik Ibu Natalia. Nah, kira-kira untuk mewujudkan komitmen itu menurut Ibu Natalia siapa saja yang ingin Ibu libatkan? Ya, yang pasti yang terlibat saya dari saya sendiri. Saya harus mempunyai komitmen yang kuat bahwa saya harus bisa mengembalikan anak ini. Saya harus bisa merubah anak ini. Itu suatu impian saya bahwa saya harus berhasil. Karena kalau saya berhasil mengubah anak ini berarti saya termasuk guru hebat. Seperti itu Pak Goris. Saya termasuk guru hebat karena saya bisa mengembalikan anak yang tadinya tidak baik menjadi baik. Terus yang kedua, yang pasti anak yang bersangkutan juga orang tua, terus rekan-rekan sejawat saya dan pimpinan saya di sekolah. Mungkin hanya itu saja Pak Goris. Ya. Baik Ibu Natalia, mungkin ada hal lain yang ingin Ibu Natalia sampaikan pada kesempatan ini? Baik Pak Goris, untuk pertemuan hari ini nih saya merasa bahagia dan senang sekali karena segala persoalan saya itu dapat terselesaikan dengan baik. Jadi mungkin nanti aksi saya berikutnya akan saya sampaikan kembali ke Pak Goris. Jadi saya bersyukur bahwa saya bisa menyampaikan segala persoalan saya ini kepada Pak dan kita sama-sama bisa menyelesaikan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Goris yang sudah membantu saya dalam hal ini. Oke, baik Ibu Natalia. Saya juga kembali mengucapkan terima kasih kepada Ibu Natalia yang sudah berkenan mengajak saya untuk ngobrol tentang masalah yang Ibu Natalia hadapi. Nah, sebelum mengakhiri sesi ini, saya ingin menyampaikan semoga kita akan bertemu lagi di sesi berikutnya sesuai yang sampaikan tadi untuk membahas komitmen yang telah Ibu laksanakan itu Ibu. Begitu Baik, Ibu Pak Natalia. Goris. Ya. Baik Pak Goris, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Natalia. Selamat sore Pak. Selamat sore Ibu Natalia. Selamat sore Ibu Email. Apa kabar Ibu Email hari ini? Kabar saya baik Bu. Oke, baik Ibu Email. Sebelum kita mulai percakapan kita hari ini, kita siapkan diri kita. Hening sebentar, mempersiapkan kita untuk mulai dengan kegiatan percakapan kita pada saat ini. Ibu Email. Baik Ibu Email. Hari ini kita bertemu lagi ya Bu ya. Iya. Saya senang sekali bisa bertemu dengan Ibu untuk ngobrol kembali. Kira-kira apa nih tujuan Ibu Email mengajak saya mengobrol hari ini? Nah, begini Bu. Jadi dari pengalaman saya sebagai guru balik kelas 4, itu saya ada mengalami masalah, yaitu ada beberapa siswa saya yang setiap kali saya memberikan pekerjaan rumah, mereka selalu lalai, mereka tidak mengerjakan pekerjaan rumah itu. Oke, baik Ibu. Nah, jadi kesimpulannya di sini bahwa Ibu mengalami persoalan di mana anak tidak menyelesaikan tugas rumahnya ya Ibu ya? Iya. Jadi sekarang apa yang menurut Ibu, apa sih yang menyebabkan anak itu dia tidak mengerjakan tugasnya? Apa yang menyebabkan anak tersebut tidak mengerjakan tugasnya itu? Ya, jadi menurut saya anak itu tidak mengerjakan tugas. Awalnya itu saya tanyakan kepada mereka kenapa tidak tugas, menjawab
lebih banyak sebab itu lupa. Tapi kesimpulan dari saya yang saya lihat itu adalah mereka itu karena sudah capek bermain, maka mereka malas untuk menyelesaikan mereka punya pekerjaan. Lalu ketika saya melakukan kunjungan rumah, mereka juga, orang tua juga menyampaikan bahwa mereka punya anak-anak itu kurang perhatikan karena mereka juga petani, pagi sudah jalan ke kebun, siang anak pulang mereka tidak ada di rumah, lalu sore mereka pulang, anak-anak sudah capek, sudah tidur, jadi mereka juga tidak sempat tanya kepada anak-anak apakah ada tugas atau tidak. Seperti itu, Ibu. Oke, baik Ibu. Nah, berarti Ibu menemukan soalannya ya, kenapa hingga mereka tidak sampai mengerjakan rumah karena kurangnya perhatian dari orang tua mereka. Iya. Karena juga sibuk bekerja, karena sibuk bekerja, sehingga anak-anak saat pergi bermain sampai pulang juga sudah capek. Akhirnya mereka sudah tidak dikontrol orang tua, mereka juga sudah kecapean bermain sehingga langsung tidak mengerjakan tugas ya. Baik Ibu. Iya. Baik, kira-kira seberapa sering hal itu terjadi pada Ibu? Terus apakah hal itu cuma terjadi pada kelas Ibu asuh saja atau semua kelas mengalami seperti itu? Jadi begini Ibu Natal, anak-anak ini ada 3 siswa itu yang setiap kali saya beri tugas pekerjaan rumah itu mereka selalu tidak kerjakan. Ada 3 siswa. Lalu kejadian ini juga pernah saya ceritakan dengan teman-teman di sekolah, juga mereka mengalami hal yang sama seperti yang saya alami, Ibu. Jadi kejadian ini terjadi di kelas saya juga di kelas yang lain. Bukan Ibu sendiri yang mengalami hal ternyata anak juga mengalami hal yang sama. Iya. Baik Ibu. Nah, menurut Ibu kira-kira keadaan kelas yang efektif itu seperti apa? Keadaan kelas yang efektif menurut Ibu itu seperti apa? Ya, menurut saya itu kelas yang efektif itu adalah keadaan kelas yang sebagai seorang guru itu saya harus mampu mengenal dan cari tahu masing-masing karakter dan kebutuhan dari siswa saya. Dan saya juga harus memperhatikan kebutuhan belajar setiap siswa. Lalu saya juga mau supaya siswa-siswi saya itu aktif dalam proses pembelajaran. Dan supaya mereka harus aktif dalam proses pembelajaran, maka saya harus menggunakan berbagai pendekatan, metode, dan media pembelajaran yang menyenangkan, yang menarik perhatian dan minat mereka untuk belajar. Mungkin begitu, Bu. Oke, luar biasa ya, Ibu. Iya. Berkaitan dengan kelas yang efektif tadi, berarti apa nih yang mau Ibu lakukan untuk mengatasi masalah ini? Apakah Ibu sudah pikirkan tentang rencananya? Apa yang bisa dilakukan ke depannya nanti? Mungkin ada rencana ke depannya? Jadi untuk aksi yang harus saya lakukan untuk mengatasi masalah ini adalah saya harus membuat kelompok belajar sore. Lalu kegiatan itu terjadi di rumah setiap siswa. Jadi belajar yang saya bentuk itu dilakukan per hari. Jadi ketika saya ada waktu sore, saya bisa mengunjungi mereka di kelompok belajar tersebut. Mungkin begitu, Ibu. Baik, Ibu Imelda, luar biasa ya. Itu salah satu aksi Ibu yang akan Ibu lakukan. Jadi kira-kira berapa lama yang diperlukan Ibu untuk mengatasi masalah ini? Kira-kira kapan Ibu? Sekarang tahun pelajaran baru ini secepatnya. Karena di tahun ajaran baru ini saya akan membuat kelompok belajar. Jadi secepatnya saya akan buat minggu depan. Itu saya harus membentuk kelompok belajar. Ya. Baik Ibu, mungkin lebih cepat lebih baik ya Ibu ya. Iya. Kita sudah mengawali tahun pelajaran baru sehingga lebih cepat lebih baik. Terus baik. Kira-kira untuk mewujudkan komitmen itu menurut Ibu Imel
siapa Ya. saja yang Ibu libatkan untuk Jadi mewujudkan komitmen untuk itu? melibatkan siapa saja itu yang pertama itu tentunya saya sebagai guru kelas siswa. Lalu kepala sekolah, rekan sejawat itu mereka juga mendukung. Tidak lupa juga orang tua. Orang tua itu harus dilibatkan karena kelompok belajar ini Iya, nanti kegiatan belajarnya terjadi di rumah, maka orang tua juga harus dilibatkan. Mungkin begitu Ibu Nata. oke, luar biasa Ibu Imel. Apakah ada hal lain yang Ibu mau sampaikan pada saat ini? Ibu mau sampaikan Untuk hal-hal lain pada saat ini? untuk kesempatan sore ini mungkin belum ada yang saya sampaikan, tapi nanti ketika saya mengalami kesulitan dalam kegiatan kedepannya, pasti saya akan menghubungi dia untuk bisa menyampaikan permasalahan atau kesulitan yang akan saya hadapi ke depannya. Baik, terima kasih Ibu. Bagaimana perasaan Ibu Imel saat ini setelah berbagi pengalaman Ibu dengan saya? Perasaannya bagaimana setelah mengalami? Setelah saya berkonsultasi dengan Ibu Natal, itu perasaan saya saat ini sangat bahagia, juga senang dan lebih lega dari sebelumnya. Karena saya juga bisa berbagi pengalaman dan masalah yang saya hadapi di kelas saya itu bisa diselesaikan dengan Ibu Natal untuk semoga kita bisa terus berbagi pengalaman agar kita bisa keluar dari permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Jadi saya merasa senang dan bahagia. Baik Ibu Imel, terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih karena Ibu mau berbagi persoalan atau permasalahan Ibu dengan saya sehingga kita bersama-sama saling berkolaborasi untuk menyelesaikan secara bersama-sama ya Ibu Imel ya. Mungkin saya akan mendengarkan lagi saat pertemuan berikutnya nanti ya Ibu Imel ya. Iya Bu Natal ya. Terima kasih Bu atas waktu yang nanti kita akan bertemu lagi di lain kesempatan Ibu Imel. Iya Bu. Baik, terima kasih. Selamat sore Ibu Natal. Selamat sore Ibu Imel.